Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi yang terakhir, yaitu pertemuan yang ke berapa ya? 8. Udah tadi UTS 9, 10, 11. Atau pertemuan berapa ya? 11, iya 11. Gitu. Ini pertemuan kita yang mungkin saya akan menerangkan yang paling terakhir gitu. Dari penutup, yaitu bagaimana mengajarkan anak bermain matematika dalam belajar mengajar di kelas gitu ya. Seperti apa sih? Saya tidak akan menerangkan panjang lebar karena Anda bisa download atau mencari permainan-permainan matematika apa saja di internet gitu. Yang bagaimana yang menarik gitu. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mengajarkan matematika itu secara formal. Duduk, dengar, kemudian melipat tangan gini, itu bukan anak usia dini. Itu adalah pendidikan formal untuk anak SD gitu ya. Bagi anak usia dini, pengajaran itu yang hanya bisa masuk ke dalam otak manusia, otak anak usia dini adalah semuanya bermain gitu. Semuanya melalui bermain gitu. Anda jangan paksa anak untuk duduk diam mendengarkan, Anda nggak bisa gitu. Itu pun kalaupun kita harus menerangkan tentang suatu materi, anak itu diajak persepsi atau pembukaan, diajak ke sesuatu yang mereka pernah alami gitu. Misalnya, siapa anak-anak yang pernah ke kebun binatang gitu, siapa yang pernah ke museum, sebu itu pun menerangkan nggak mungkin di meja dan mereka harus duduk, enggak, tapi di karpet gitu, round table, duduk di bawah, guru di tengah sebagai center. Terus mereka bisa duduk itu sambil tiduran memperhatikan Anda gitu. Itu no problem. Yang penting anak itu mau mendengar gitu. Dan pernyataan Anda tidak lebih dari 10 menit gitu. 5 menit itu udah bagus. Jadi Anda jangan terlalu banyak ngomong gitu. Itu juga membosankan. Di awal permainan ini, yang sebelum anak-anak melakukan permainan, maka harus ada peraturan yang harus dijelaskan ketika di awal pelajaran. Misalnya, Anda tidak boleh menggoda temannya. Anak-anak harus membereskan mainan setelah bermain matematika. Kemudian Anda harus dikelompokkan ke area ini itu harus dijelaskan semua di awal. Peraturan-peraturan juga harus jelas, tidak boleh mengganggu temannya yang sedang belajar atau sedang bermain. Kemudian tidak boleh masuk ke area yang A sebelum selesai area yang B gitu. Jadi harus dijelaskan gitu. Kalau mereka melanggar, maka akibatnya Anda akan mendapatkan kartu kuning. Kalau sudah kartu merah, sudah nggak boleh belajar gitu. Harus duduk di kursi khusus untuk anak-anak yang nggak mau belajar gitu. Itu adalah bentuk dari sebuah hukuman. Maka permainan matematika dalam pembelajaran matematika akan berjalan dengan lancar. Insya Allah lancar deh. Karena saya pernah mempraktekkan sebagai guru pendidikan anak usia dini. Oke ya, kita akan mulai lagi karena materi ini tidak terlalu banyak gitu. Saya anggap Anda akan nanti browsing pengembangannya di internet. Saya mulai ya. Oke, permainan matematika gitu. Korespondensi, pengurutan, kalkulasi. Korespondensi adalah satu-satu termasuk distribusi benda-benda yang berhubungan langsung satu sama lain, seperti satu kue untuk setiap anak, satu bantal untuk setiap ranjang. Iya. Jadi korespondensi hubungannya misalnya ya, anak-anak disuruh membawa kue. Itu biasanya di acara makan-makan siang. Kemudian diiris menjadi 4, misalnya anaknya jumlahnya 4, itu dibagi menjadi 4, terus dibagikan secara rata dengan potongan yang sama. Itu korespondensi gitu. Jadi kalau misalnya jumlah kuenya 8, berarti dibagikan ke 8 anak. Jumlah kuenya 4, berarti dibagikan kepada 4 anak. Kemudian satu membagikan misalnya bantal, misalnya ada permainan boneka Barbie gitu ya, ada ranjang gitu. Ranjangnya Barbie tuh ada yang 1, ada ukurannya 2 gitu, tapi kebanyakan 1. Berarti apa pasangannya? Berarti kalau ukurannya one bed itu 1 bantal 1 guling, itu korespondensi. Terus mengurutkan, kemampuan
dengan urutannya. Tadi sudah misalnya setelah angka 1 berapa, 2, setelah angka 2 berapa, 3, setelah angka 3 berapa, 4. Atau mengurutkan begini. Setelah gini. Setelah kita nanti ini biasanya lari estafet. Oke anak-anak, mengurutkan ya. Kita lari. Pertama, kita ini adalah memegang tongkat. Tongkat ini akan diberikan ke depannya. Kemudian Anda lari gitu. Kemudian diberikan lagi ke depannya. Nah, itu urutannya. Atau urutan lagi, yaitu cara memakai baju. Gitu. Cara memakai baju gimana gitu. Urutannya adalah pertama, kancingnya dibuka. Ada berapa kancing itu matematika. Ada berapa kancing anak-anak gitu. 5 bu, diurutkan, dibuka. Kemudian apa lagi? Masukkan tangan kanan. Kan saya bilang nggak boleh tangan manis. Tangan kanan. Kemudian mau tangan kiri dimasukkan ya ke dalam lengan baju. Kemudian dimasukkan kancingnya itu satu persatu. Itu ada yang menceng-menceng gitu sampai kelas 1 itu nggak boleh. Jadi tuh tugas guru pendidikan Naush ini memperkenalkan bagaimana mengancing baju, bagaimana memakai sepatu gitu. Karena banyak anak-anak itu tidak bisa menyimpulkan tali sepatu gitu ya. Terus menghitung. Proses penambahan pengurangan dialami secara konkret. Ya, misalnya kita kenalkan berapa jumlah permennya. Kemudian misalnya di kelas ini ada 30 anak, berarti permennya jumlah 30 dibagikan 1. Atau misalnya besok anak-anak bawa permen ya, yang Tira bawa coklat, yang Devi bawa permen mint, yang Coki bawa permen nano-nano. Kemudian dikumpulkan. Bertambah atau berkurang? Bertambah bu. Iya oke. Seperti begitu. Jadi konkret ya barangnya. Terus pengukuran lebih besar, lebih kecil sama dengan ukurannya. Sudah saya terangkan gitu misalnya pengukuran lebih besar, lebih kecil gitu ya. Coba perhatikan. Si Bobby gendut. Si Pinkan kecil. Berarti baju Bobby ukurannya apakah sama dengan Pinkan? Tidak bu. Berarti ukuran baju Bobby adalah ukuran yang besar. Bobby disuruh bawa baju dari rumah, si Pinkan suruh bawa baju dari rumah, dan mereka memperlihatkan apakah bisa bajunya Pinkan dipakai Bobby. Nah, itu percobaan. Itu permainan. Terus geometri, suatu hubungan ruang, dan pola. Pola alam, pola semi dia itu. Misalnya tangan ya. Tangan itu diletakkan di misalnya tangan ini diletakkan di sini ya. Kemudian berpola, gambar pola nih. Atau misalnya belum bentuk daun diginiin, berpola gitu. Itu adalah permainan matematika. Kemudian mematik dalam kehidupan sehari-hari. Jadwal sekolah, jadwal tidur, jadwal makan. Itu adalah memadukan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Misalnya mengajarkan habis mandiku gini. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku bantu ibu membersihkan tempat tidurku. Lah, itu adalah lagu memadukan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sini adalah tiba di sekolah, absen harian, waktu sarapan pagi, lingkaran waktu, waktu bermain di luar kelas, dan pergi ke kamar kecil. Anda juga toilet training gitu. Itu adalah memadukan waktu ini gitu, pergi kamar kecil. Jadi kalau Anda sebagai guru pendidikan Naush ini sudah harus mengingatkan per setengah jam sekali. Siapa yang mau ke belakang? Jangan sampai anak-anak itu ngompol di kelas gitu ya. Problemnya guru anak usia dini adalah mengganti celana dalam mereka ketika pipis di celana. Jangan sampai. Jadi kita setengah jam sekali itu harus mengingatkan siapa yang mau ke belakang, siapa yang mau ke toilet gitu. Harus itu. Karena itu adalah toilet training. Terus pergi ke kamar kecil mereka nggak mau sendiri. Jangan. Mereka harus bersama temannya, 2 atau 3 anak gitu ya. Terus memadukan
pusat kegiatan lain, misalnya pusat drama peran, pusat literatur, meja pasir dan air, tadi sudah saya pembelajaran terdahulu sudah saya terangkan, pusat seni, meja mainan, pusat permainan balok, pusat memasak ya. Memasak itu bisa digunakan sebagai pembelajaran matematika. Kemudian permainan balok menggunakan Lego dan sebagainya itu juga. Gitu. Terus dalam setiap permainan dalam matematika harus ada meja permainan. Gitu ya. Jadi itu. Terus apa lagi menyiapkan daerah matematika? Apa saja sih yang ada di daerah matematika? Kotak inci, lantai bernomor. Oke, menyiapkan daerah matematika. Jadi kalau misalnya kita mau permainan matematika harus menyiapkan daerah matematika. Apa saja sih harus disiapkan dalam daerah matematika? Jadi area matematika, kontak inci, lantai bernomor, peralatan pengukuran, garis nomor, kotak atribut. Ini Parguiti saya kurang paham ya ini, oke. Koin, jam dipakai untuk belajar, teka-teki, gantungan baju, papan gantungan, permainan loto, Lego atau kotak duplo, domino, biji-biji berwarna, bagian magnetik warna. Kemudian peran tim pengajar mempersiapkan media yang dibutuhkan siswa untuk belajar. Oke? Kalau sudah di area matematika, Anda harus mensterilkan semua media yang sudah disiapkan, tidak boleh disentuh oleh anak sebelum pembelajaran berlangsung. Itu kuncinya. Jadi anak nggak boleh tahu duluan apa yang akan diajarin gitu. Itu bisa hancur, bisa menggagalkan proses belajar mengajar. Kemudian posisi guru adalah sebagai fasilitator yang tugasnya adalah membantu anak-anak menemukan solusi matematika terhadap suatu problema yang telah dipresentasikan oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah membantu siswa memperluas pengalaman nyata dengan membuat model bahasa matematika. Gitu. Kemudian tugasnya siswa itu apaan gitu. Oke, ini penting ya. Anda perhatikan karena nanti akan ada membuat media pembelajaran ya. Tugas siswa adalah menghitung, mengurutkan, kalkulasi, klasifikasi, pengukuran, perbandingan waktu dan geometri. Itu ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Dan saya berharap nanti setelah ini akan ada praktek dan praktek gitu ya. Tidak praktek di luar, kemungkinan tidak ada karena ini adalah musim virus corona atau COVID-19, sehingga semua prakteknya akan ada di dalam rumah atau di dalam kelas. Saya akhiri pembelajaran ini, semoga ilmu ini bermanfaat walaupun sedikit dan terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.